Teman-teman, tahukah Anda bahwa penerimaan negara itu kita apes ya atau tekor ya 300 triliun di Oktober 2024. Mari gue bacakan beritanya. Ini sudah beberapa waktu yang lalu ya berita ini. Coba kita langsung bacain teman-teman ya. Dari siapa nih? Dari CNBC teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak salah lagi ya, karena CNBC suka bikin berita yang ngawur ya. Mohon maaf nih CNBC. Breaking. APBN tekor 309 triliun per Oktober 2024. Luar biasa ya, Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya. Kalau nggak Sri Mulyani bisa mati kita semua ya. Kita terbantulah sama Sri Mulyani ya. Relasi anggaran pendapatan APBN hingga akhir Oktober minus atau defisit 300 triliun ya, atau 1,3% dari PDB. Sementara keseimbangan primer masih surplus 97 triliun. Defisit sampai Oktober tercatat 309 triliun kata Sri Mulyani ya. Sri Mulyani memastikan defisit APBN masih dalam rentang yang terkendali. Nah ini nih, bagaimana bisa sih defisit kok dibilang rentang terkendali? Dalam Undang-Undang RAPBN 2024, defisit APBN dipatok maksimal 2,29% dari PDB ya. Kan ini masih 1% sekian gitu ya. Jadi menurut dia masih terkendali ya. Menurut gua sih udah lampu merah ya. Tidak boleh dong kita defisit ya. Coba lihat negara-negara maju mana ada defisitnya. Defisit terjadi karena belanja negara sudah mencapai 2.556 triliun, atau tumbuh 14%, sedangkan penerimaan itu hanya 2.247 atau tumbuh 0,3. Jadi ini istilahnya kalau orang orang kampung ya, lebih besar pasak daripada tiang gitu loh ya. Jadi penerimaannya cuma 2.200, sedangkan pengeluarannya 2.500. Ini kalau rumah tangga itu namanya minus, namanya teman-teman ya, namanya minus, defisit atau minus atau tekor gitu teman-teman ya. Kalau sebuah keluarga mengalami tekor begini, akibatnya harus ngutang teman-teman ya. Kalau negara gimana? Ya cuma ada dua cara teman-teman ya, cuma ada dua cara. Nambah hutang atau memeras wajib pajak lebih banyak kan gitu. Mengambil penerimaan pajak lebih tinggi kan gitu. Cuma ada dua cara teman-teman ya. Nah, jadi kalau gue lihat sih banyak orang bertanya ya, kenapa Cortex ini kok lambat perjalanannya? Kenapa Cortex ini kok masih bahasa Inggris, padahal masih sudah tinggal 1 bulan lebih gitu ya? Kenapa belum ada pelatihan yang intensif? Jawabannya simple. Jawabannya karena Sri Mulyani, Surya Utomo, dan semua orang pajak lagi nggak mikirin konteks. Mereka lagi mikirin, ini tekor defisit gimana caranya? Ya, gimana caranya kita mau ngeberesin penerimaan negara ya? Coba kalau nggak ada Sri Mulyani, bisa bangkrut negara ini ya. Jadi semua orang lagi fokus mengenai penerimaan negara yang lagi seret, yang lagi kayaknya bisa nggak capai target nih. Ini kalau nggak capai target, cuma ada dua solusi, ke tambah hutang atau nambah pajak gitu teman-teman ya. Kalau nambah pajak nggak mudah teman-teman ya. Kalau nambah hutang juga tidak mudah karena banyak orang akan mengkritik ya. Akhirnya Cortex akan tertunda lah ya. Cortex ini nanti lah masa 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 Januari lah Cortex ya. Jadi tidak akan ada edukasi yang terlalu banyak mengenai Cortex saat ini karena akan fokus semuanya kepada penerimaan negara sampai Desember ya. Jangan sampai fokus Cortex malah dipecat nanti sama bos kan gitu. Ya. Jadi menurut gue ya Sri Mulyani harus berpikir dan belajar dari pengalaman gitu ya. Dia cuma punya dua opsi kalau mau naikin penerimaan negara. Opsi pertama adalah memeras wajib pajak alias menambah penerimaan pajak alias mengejar lebih banyak lagi pajak. Yang kedua itu adalah memperbaiki diri, memperbaiki birokrasi, memperbaiki negara, memperbaiki anti korupsi, memperbaiki sistem hukum, gitu loh. Kalau Sri Mulyani sih sudah oke orangnya ya. Sri Mulyani sudah oke orangnya, tetapi kan masih banyak tuh menteri-menteri lain yang nggak beres gitu ya. Coba nih ngomong ke Prabowo, Pak Prabowo, kalau mau naikin pajak Pak Prabowo, kita harus memperbaiki diri. Pemerintah harus memperbaiki diri. Kalau pemerintah jadi benar, maka kepatuhan dari wajib pajak akan meningkat. Itu sudah terjadi di banyak negara, ya. Banyak negara kalau pemerintahnya benar, maka rakyatnya sukarela untuk membayar pajak lebih tinggi. Gitu loh. Tapi kalau negaranya nggak beres, penegakan hukumnya masih nggak beres, apalagi ada oknum hakim di pengadilan pajak yang menghantam wajib pajak, apalagi anti korupsi masih di mana-mana, terjadi korupsi gitu ya. Orang jadi antipati, orang jadi nggak respect. Ya udahlah, gue bayar pajak seminimal mungkin aja lah. Gue bayar pajak sekecil mungkin aja lah. Nggak usah lah, gue bayar pajak gede-gede buat apa? Atau ujung-ujungnya kasih makan pada si koruptor kan gitu. Nah, jadi Sri Mulyani masih berpikir secara bukan akademis ya, secara apa ya istilah gue ya, secara benar gitu ya.
Aku nggak ketemu kata-kata yang tepat ya. Masih berpikir dengan benar, bukan cuma menggencet 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 pajak, tetapi berpikirlah memperbaiki diri, memperbaiki pemerintah. Kalau pemerintah jadi benar, rakyat tuh ngikut, Bos. Rakyat tuh ngikut gitu loh. Kalau pemerintahnya brengsek, rakyat juga mikir, "Ngapain gue bayar pajak tinggi-tinggi?" Tentu akan mencari celah untuk membayar pajak lebih rendah. Itu mah terjadi di mana-mana, itu hukum alam. Gitu ya, Bos Sri Mulyani, semoga terbantu, semoga dia mau mendengar video ini. Semua terbantu, sampai jumpa lagi.